Hai, para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Martial Universe season kedua untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun diawali dengan kondisi Lindong yang sudah buta akibat pertarungan melawan iblis Pangeran ketiga. Saat ini Lindong sedang berada di sebuah hutan dengan merenungi tentang kejadian yang sebelumnya. Namun tiba-tiba Kingzu datang untuk menemui Lindong. Kingzu pun bersedih di saat melihat kondisi Lindong yang sekarang, yang membuat Kingzu merasa menyesal tidak menemaninya di dalam pertarungan sebelumnya. Tapi Lindong menenangkannya bahwa dia baik-baik saja. Lindong pun mengatakan tentang iblis Pangeran ketiga, yang mana saat itu terlepas dari segelnya, dan bukan Zhao Tonglah pelakunya, melainkan ada seseorang pengkhianat di dalam sekte Dao yang telah bekerja sama dengan iblis Yi. Bahkan Lindong pun mencurigai bahwa ketiga sekte saat ini sudah dikuasai oleh iblis Yi, walaupun belum ada bukti yang kuat. Di tempat lain, Muqian saat ini sedang melaporkan atas kematian pangeran ketiga kepada Kaisar Iblis. Muqian memohon agar dia diberikan kekuatan yang lebih dahsyat lagi, agar dia sendiri yang akan melawan Lindong dan teman-temannya. Namun Kaisar Iblis membantahnya, karena Kaisar Iblis ingin memanfaatkan Lang Tian untuk melawan Lindong, karena mereka berdua merupakan rival, dan pastinya Lang Tian akan mempengaruhi mentalnya Lindong. Setelah itu Muqian datang untuk menemui Lang Tian. Muqian pun mempertanyakan kondisi wajahnya yang saat itu terluka akibat serangan dari Lindong. Muqian pun memprovokasi Lang Tian tentang Lindong yang sudah menguasai jurus sastra kuno belantara yang membuat dia mengalahkan iblis Pangeran ketiga. Muqian kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan luka pada wajah Lang Tian, dan Lang Tian pun terheran-heran dengan kekuatan Muqian yang bisa menyembuhkan lukanya. Lang Tian pun mengatakan beberapa hari ke depan ada pertandingan ilmu silat 3 sekte dan dia pasti akan memenangkan pertandingan tersebut. Di dalam sekte Dao, Guru Ying mengumumkan tentang pertandingan ilmu silat 3 sekte yang akan diadakan tahun ini. Pada hari pertandingan, murid-murid dari 3 sekte akan memasuki penyimpanan kuno bersama untuk menjelajahi pertempuran. Siapapun yang bisa menguraikan teka-teki penyimpanan kuno dan mendapatkan senjata terbaik akan dinyatakan sebagai juaranya. Saat itu Ketua Ying berharap agar muridnya memenangkan dalam pertandingan itu. Setelah itu Mo Ling menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia sudah memberikan obat untuk Lindong, bahkan lukanya sudah mulai sembuh. Dan Lindong pun saat ini semakin rajin untuk berlatih seperti orang yang normal. Dia lebih mengandalkan pendengarannya daripada melihat. Mendengar hal tersebut, Ketua Ying memberikan kesempatan untuk Lindong mengikuti pertandingan itu, tapi Lindong menolak tawarannya. Kakak seperguruannya berharap agar Lindong mengikuti pertandingan dan memenangkannya, dikarenakan sekte Dao sudah kalah selama 3 tahun berturut-turut dalam pertandingan tersebut. Kemudian Lindong bersama Mo Ling pergi ke aula untuk melihat peta penyimpanan kuno itu. Ketika Lindong memeriksanya, dia merasa peta itu tidak seperti biasanya. Peta tersebut seperti bergerak, walaupun dia tak bisa melihat. Dikarenakan Lindong merupakan seorang guru jimat, Lindong pun bisa merasakan dan mentafsirkan peta spiritual itu dengan baik. Dan Lindong pun baru mengetahui kalau sekte Dao juga memiliki peta spiritual. Di tempat penyimpanan kuno, saat ini sekte Gerbang Yuan sedang mencoba untuk memasukinya. Akan tetapi ketika beberapa murid telah masuk, para murid telah terbakar oleh beberapa jebakan api. Sehingga sang ketua pun memutuskan hanya para murid yang memiliki peringkat Pil Yuan yang bisa memasuki area tersebut. Dan sisanya harus mundur kembali ke markas. Sementara saat ini, Lindong telah dibawa oleh para kakak seperguruannya untuk berdiskusi bahwa mereka mengharapkan untuk Lindong mengikuti pertandingan tersebut. Dikarenakan tempat penyimpanan kuno sangatlah berbahaya bagi para murid sekte Dao yang mengikuti pertandingan itu. Sehingga Lindong pun mau mengikutinya dengan alasan untuk menolong mereka semua.
灵世界终于想通了。好， Di tempat lain, Wudao yang bertemu dengan Muqian mengatakan, setelah Lindong membaca peta spiritual penyimpanan kuno, Lindong pada akhirnya mengikuti pertandingan tersebut, padahal sebelumnya dia tidak mau mengikutinya. Sehingga Wudao pun mencurigai isi dari peta spiritual itu. Namun Muqian menyuruh Wudao untuk mengawasi Lindong dan mencegah Yinghuan untuk menjadi guru jimat es. Di penyimpanan kuno, saat ini Sekte Dao dan Sekte Istana Taikeng sudah sampai di sana. Lindong memperingati Qingzu untuk tidak terlalu dekat karena akan adanya jebakan sihir di sana. Kemudian Lindong memberikan jepit rambut yang menurutnya akan cocok digunakan oleh Qingzu. Lalu Qingzu pun mengatakan bahwa dia akan menjadi mata bagi Lindong di dalam sana. Akan tetapi, ternyata di hadapan mereka sudah ada Diao yang sudah menunggu Lindong. Sedangkan Sekte Gerbang Yuan sudah berada di dalam goa. Saat itu Ling Zeng telah meremehkan Lindong dan yang lainnya bahwa mereka masih jauh dan tidak akan bisa menyusulnya. Namun tiba-tiba datanglah murid dari Sekte Dao dan Istana Taikeng, sehingga Ling Zeng yang mengetahui itu pun langsung menyerang mereka. Di tempat lain, saat ini Lindong, Diao, dan Qingzu melakukan perjalanan dengan jalan yang berbeda. Ternyata Lindong mengetahui adanya tempat jimat leluhur, yaitu jimat prasejarah. Mereka pada akhirnya sampai di pintu masuk yang berbentuk seperti jurang yang sangatlah dalam. Dan ternyata jimat prasejarah dan tombak tulang buaya langit berada di tempat yang sama. Namun Diao mengatakan harus mengambil tombak tulang buaya langit terlebih dahulu sebelum mengambil jimat prasejarah. Dengan kekuatan jimat pelahapnya, Lindong pun mencoba untuk menarik tombak tulang buaya langit itu dari dalam sana. Namun ketika tombak itu keluar, malah menyerang mereka. Dan Lindong pun pada akhirnya dapat memegang tombak itu. Tapi tombak itu malah membawa Lindong pergi hingga ke gurun pasir. Di sisi lain, saat ini Lang Tian sedang berada di gurun pasir dan akan menuju ke penyimpanan kuno. Yang ternyata Lang Tian pun telah diikuti oleh Muqian. Muqian yang sudah berada di dalam goa memperingati Sekte Gerbang Yuan agar segera kembali. Sedangkan Sekte Dao dan Istana Taikeng yang melihat Sekte Gerbang Yuan tiba-tiba menghilang ikut menjadi curiga. Dengan kepergian ketiga sekte itu, Muqian jadi bisa mendapatkan jimat prasejarah yang sebelumnya Diao mencoba untuk mendapatkannya. Lalu Diao yang telah terbangun dari pingsannya melihat Lindong yang sudah tidak ada di sana. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang membuat Diao kabur dari sana dan meninggalkan lokasi tersebut. Sedangkan Qingzu yang mencari Lindong ditodong pedang oleh Lang Tian. Dan Lindong yang telah diseret oleh tombak tulang buaya pada akhirnya tersadar dari pingsannya. Lalu datanglah Lang Tian dengan menyandra Qingzu. Saat itu Lang Tian meminta jimat pelahap dan jimat prasejarah sebagai ganti nyawanya Qingzu. Lang Tian merasa jika sampai saat ini keberhasilan Lindong adalah karena dirinya. Akan tetapi bagi Lindong, Lang Tian melakukan semua itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Mendengar dengan apa yang dikatakan oleh Lindong, Lang Tian langsung marah dan menyerang Lindong. Dan Lang Tian langsung pergi ketika melihat banyak siluman yang telah keluar dari penyimpanan kuno. Ketika siluman itu keluar semakin banyak, Muqian yang mengetahui itu menjelaskan alasan kenapa dia tidak menyelamatkan Sekte Dao dan Sekte Istana Taikeng tentang keluarnya siluman di dalam gua tersebut. Dan saat ini kondisi para murid Sekte Dao dan Sekte Istana Taikeng banyak yang terluka. Bahkan ada yang sudah meninggal akibat serangan siluman itu. Lindong dan Qingzu yang kembali dan menyelamatkan para murid kedua sekte tersebut. Tiba-tiba salah satu seniornya mengorbankan dirinya untuk membunuh semua siluman yang ada di sana untuk menutup gerbang gua yang telah terbuka. Setelah itu beberapa hari kemudian, di Sekte Dao para murid sangatlah bersedih atas kematian rekan-rekannya, terutama Lindong yang harus membunuh Mouling yang sudah terkena racun dari siluman itu. Ketua Ying yang mengetahui itu pun mengatakan, jika kesulitan ini akan menuntun Lindong melangkah lebih jauh dan semakin dewasa dalam menghadapi cobaan dan rintangan yang dihadapinya. Di tempat lain, Yinghuan yang sedang berkultivasi didatangi oleh Wudao. Wudao yang awalnya memang ingin menghancurkan konsentrasi Yinghuan, mencoba menceritakan tentang kondisi Lindong yang terluka parah akibat serangan iblis.
Yinghuan yang mengkhawatirkan Lindong membuat kultivasinya menjadi terganggu. Namun beruntungnya Ketua Ying pun datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dan Ketua Ying pun memarahi Wu Dao atas tindakannya yang membahayakan Yinghuan. Saat itu, Yinghuan bertanya tentang kondisi mata Lindong yang apakah masih bisa disembuhkan. Ayahnya pun mengatakan jika luka mata masih bisa disembuhkan. Namun jika luka hati sangatlah sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu ayahnya berharap kepada Yinghuan untuk meneruskan kultivasinya agar menjadi guru jimat es dan membantu Lindong dalam mengalahkan iblis Yi. Setelah itu Wu Dao bertemu dengan Mukia dan memarahinya dikarenakan kenapanya murid sekte Gerbang Yuan yang hanya diberitahukan untuk mundur, yang membuat para murid sekte Dao banyak yang meninggal di dalam karena tidak adanya informasi. Wu Dao pun mengatakan jika dirinya berkolaborasi dengan Mukian tidak bermaksud untuk Mukian membunuh para murid sekte Dao. Akan tetapi Mukian menjawabnya jika Wu Dao juga melakukan ini untuk kepentingan sendiri, yaitu menjadi ketua sekte dan memiliki Yinghuan. Di sisi lain, Lang Tian sedang mencari kemana perginya jimat prasejarah itu, dan mungkinkah Lindong yang mendapatkannya. Lalu datanglah Lindong dan mengatakan jika para murid sekte Dao banyak yang mati akibat siluman yang diperbuat oleh Lang Tian. Namun Lang Tian membantah jika perbuatan di penyimpanan kuno itu adalah perbuatannya. Akan tetapi karena Lindong harus memfitnahnya, Lang Tian pun menerima semua tuduhan itu. Dan ketika Lindong menodongkan tombak tulang bumi itu, muncullah aura iblis dari Lang Tian. Dan Lang Tian pun pergi terlebih dahulu sebelum Lindong bisa membunuhnya. Sehingga kini Lindong pun tahu jika Lang Tian telah bekerja sama dengan iblis Yi. Di sekte Gerbang Yuan, Lang Tian yang telah tertidur mendapatkan sebuah mimpi buruk. Lalu datanglah Mukian dan Lang Tian pun menanyakan kenapa ada iblis Yi pada dirinya. Dan disinilah Mukian menunjukkan sosoknya yang asli. Mukian menjelaskan jika saat ini iblis Yi pangeran ketujuh sudah menyatu dengan Lang Tian. Dan Mukian melakukan semua ini agar Lang Tian mau menerima dirinya. Mukian pun sadar apa yang sebenarnya Lang Tian inginkan dan meminta agar Lang Tian tidak khawatir lagi pada kekuatan Lindong saat ini. Dan akhirnya Lang Tian pun menerima dirinya. Kemudian Mukian melaporkan tentang dirinya yang sudah mengkondisikan Lang Tian. Akan tetapi bagi Kaisar Iblis, manusia tidaklah bisa untuk dipercaya. Kaisar Iblis meminta Mukian untuk memperbesar nafsu Lang Tian agar bisa mengendalikannya. Tak lama kemudian Mukian pun mengajak Lang Tian untuk bertemu dengan Kaisar Iblis. Lalu Kaisar Iblis itu memberikan kekuatan yang amat dahsyat kepada Lang Tian. Dengan itu Lang Tian pun berniat akan mencarikan tubuh Kaisar Iblis. Di tempat lain di sekte Dao, Wu Dao yang sedang membawakan makanan untuk Lindong yang sedang bersedih. Wu Dao lalu kembali ke kamarnya untuk menghubungi Mukian. Kemudian Wu Dao pun melaporkan tentang Yinghuan yang akan segera menjadi guru jimat es. Di tengah pembicaraan, Yinghuan pun datang ke sana untuk menemui Wu Dao. Yinghuan pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wu Dao yang sudah menjaganya sejak kecil. Yinghuan menyampaikan permintaannya sebelum dia menjadi guru jimat es. Yinghuan ingin agar Wu Dao membantunya melihat Lindong sekali lagi. Di malam harinya, saat itu Yinghuan pun menemui Lindong di puncak gunung aula bumi. Tapi Lindong tidak menyadari jika itu adalah Yinghuan. Lindong menceritakan kesedihannya karena tidak bisa melindungi teman-temannya yang kini sudah tiada. Yinghuan yang telah melihat cermin itu membuat dia merasa kalau dia dan Lindong masih takdirnya. Dan Lindong pun pada akhirnya menyadari kalau di samping itu adalah Yinghuan. Kemudian Yinghuan pun langsung pergi dari sana. Kini Yinghuan yang sudah bersiap sepenuhnya untuk memulai kultivasi terakhirnya. Setelah ini Yinghuan akan menjadi guru jimat es dan akan melupakan semuanya. Tapi Wu Dao yang mengetahui hal itu berniat akan menghentikannya. Sehingga Wu Dao dengan segera pergi menemui Lindong untuk memberitahukan keadaan Yinghuan saat ini. Dan Wu Dao pun membawa Lindong ke aula langit untuk mengganggu kultivasinya.
Setelah itu Lindong sampai di sana. Terlihat Yinghuan yang sedang melakukan kultivasi dengan dikelilingi segel es yang tak bisa ditembus oleh Lindong. Walaupun tindakan ini merupakan kesalahan yang amat sangat besar, tapi Lindong tidak ingin jika Yinghuan akan menjadi guru jimat es dan melupakannya untuk selamanya. Dengan kekuatannya Lindong pun berhasil memecahkan segel es tersebut dan bisa menyentuh Yinghuan kembali. Saat itu, Yinghuan pun menjelaskan di antara 8 guru jimat kuno, guru jimat es memiliki kultivasi yang paling tertinggi dan sangat diperlukan untuk membasmi iblisi. Namun Lindong menjawabnya kalau dialah yang harus menyingkirkan iblisi tersebut, bukan Yinghuan. Setelah itu, Yinghuan membawa Lindong pergi dari sana dan meminta agar Wudao membiarkannya. Yinghuan mengatakan jika kesalahan ini dilakukan oleh kita berdua dan suatu saat nanti kita akan meminta maaf kepada ayahnya. Wudao yang tidak terima jika Yinghuan telah memilih Lindong, dia pun melukai kepalanya hingga berdarah-darah. Kemudian dia pun melaporkan hal tersebut kepada Ketua Ying. Namun Ketua Ying malah membiarkan mereka berdua untuk pergi dari sana dan menyuruh Wudao untuk pergi dan mengobati lukanya. Keesokan harinya, Lindong dan Yinghuan kini sudah bersama kembali. Lindong mengatakan tidak ada yang lebih mengerti dirinya daripada Yinghuan. Sementara di istana Taiking, Qingzu yang telah menyendiri didatangi oleh ibunya. Qingzu menceritakan kepada ibunya bahwa dia telah menemukan jejak ayahnya. Oleh karena itu Qingzu akan terus menjalankan tugasnya untuk menjadi utusan jimat. Qingzu yang sedang masuk ke aula tiba-tiba ditarik oleh Yuan Chang yang telah menyusup ke istana Taiking. Yuan Chang membicarakan mengenai hal yang mencurigakan tentang Muqian dan Lang Tian. Yuan Chang pun melihat adanya pergerakan yang aneh, yang kemungkinan mereka berdua telah berkolasi dengan iblisi. Setelah itu Qingzu pun menemui Diao dan Lin Yan untuk menyelidiki sekte gerbang Yuan. Namun Diao tidak ingin memberitahukan dan mengajak Lindong untuk saat ini agar dirinya lebih tenang terlebih dahulu. Di lain tempat, saat ini Lindong kembali ke penyimpanan kuno untuk mengambil jimat prasejarah. Lalu muncullah jubah emas perang dengan mengatakan kalau jimat prasejarahnya itu telah diambil oleh iblisi dan menyuruh Lindong untuk merebutnya kembali. Setelah itu jubah emas perang itu memberikan Lindong penglihatannya kembali dan memberikan jubah emas tersebut. Namun Lindong masih bingung siapa yang akan memakainya. 大哥，迎春的人来了。 Di sisi lain, pada akhirnya Diao berhasil menyusup ke dalam sekte gerbang Yuan. Lalu Diao memasuki kamar milik Muqian. Di saat yang sama Muqian saat itu sedang melaporkan keadaannya kepada Kaisar Iblis yang kemungkinan identitas aslinya akan terungkap di sekte gerbang Yuan. Diao yang telah menyusup melihat cermin di sana dan membawa dirinya masuk ke dalam wilayah spiritual Kaisar Iblis. Beruntungnya Diao berhasil kabur setelah tertangkap oleh Muqian. Kemudian Lin Yan kini sudah memakai jubah emas milik jimat prasejarah dan membawa Lindong untuk menemui Qingzu. Namun sampai saat ini Diao masih belum kembali dan takut sudah tertangkap oleh Muqian. Mereka lalu menjalankan rencananya, yang mana Qingzu pergi terlebih dahulu ke sekte gerbang Yuan. Namun di sana dia dihadang oleh Ling Zeng dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Yuan Chang menghentikan Ling Zeng dan meminta agar Qingzu pergi memanggil Lindong. Namun di saat Yuan Chang menahan Ling Zeng malah menusuknya dengan pedang. Dan Yuan Chang menggunakan kekuatan dahsyatnya untuk mengalahkan Ling Zeng, yang membuat Ling Zeng mati seketika. Sementara Lindong yang telah khawatir didatangi oleh Qingzu mendengar situasi saat ini, Lindong meminta agar mereka segera pergi untuk menyelamatkan Diao. Tapi di sisi lain Lindong telah menyadari kalau Qingzu yang dihadapannya bukanlah yang asli, yang ternyata itu merupakan Muqian, dan membuat Yinghuan dan Lin Yan terkena jebakannya. Lindong yang segera mengejarnya malah terkena jebakan Muqian. Saat itu Lindong mendapatkan serangan mental dari Muqian. Dikarenakan kondisi Lindong yang lemah, dia jadi terjatuh akibat ilusi itu. Lin Yan yang terbebas dari jebakan Muqian langsung mengejarnya dengan menggunakan jubah terbang. Sedangkan Qingzu dan Yinghuan akhirnya datang untuk menyelamatkan Lindong. Dikarenakan kekuatan Lin Yan masih belum cukup melawan Muqian, Lin Yan pun kewalahan untuk melawannya.
sehingga Lindong yang melihatnya pun langsung memberikan kekuatannya kepada Lin Yan. Dengan begitu Lin Yan akhirnya berhasil mengalahkan Muqian hingga terjatuh dan mendapatkan jimat leluhur. Kemudian Lindong mempercayakan jimat prasejarah itu kepada Lin Yan karena Lin Yan sangat cocok menjadi guru jimat prasejarah dengan memakai baju zirah emas yang dipakainya. Sedangkan batu yang satunya merupakan batu roh Muqian, yang artinya Muqian sudah mati akibat serangan dari Lin Yan. Kemudian mereka pun langsung menuju ke sekte Gerbang Yuan dan menyusup ke kamar Muqian untuk mencari keberadaan Diao. Lalu mereka masuk ke sebuah cermin dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Diao. Saat itu Diao menjelaskan tentang keadaan Kaisar Iblis yang telah mencari tubuhnya, dan Lindong pun menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kolam di sana dan membawa Kaisar Iblis keluar. Akan tetapi malah Lang Tian yang muncul dari kolam itu. Saat itu Lang Tian pun tidak berniat untuk menghilangkan iblis pada tubuhnya. Dengan kekuatannya, dia memaksa lainnya untuk menyerahkan jimat leluhurnya. Demi menyelamatkan Lindong dan yang lainnya, Yuan Chang mengorbankan dirinya untuk memberikan waktu Lindong untuk kabur dari sana. Di sisi lain, para murid sekte Gerbang Yuan pun telah mengejar Lindong dan lainnya karena menuduh atas kematian Ling Zeng. Saat itu Qingzu, Diao dan Lin Yan berencana untuk menahan pasukan dari sekte Gerbang Yuan, sedangkan Lindong dan Ning Huan segera pergi dari sana. Di tengah kekacauan ini, Lang Tian pun masuk ke dalam ruangan tetua guru besar sekte Gerbang Yuan. Ketika di sana Lang Tian melihat keanehan, yang ternyata tetua guru besar itu hanyalah boneka yang telah dikendalikan oleh Muqian. Sehingga Lang Tian pun mengambil energi tetua guru besar itu dan membangkitkan Muqian kembali. Muqian melakukan semua itu untuk bisa bertemu dengan Lang Tian, akan tetapi Lang Tian yang egois selama ini hanyalah memanfaatkan Muqian untuk mendapatkan kekuatan mengalahkan Kaisar Iblis. Sehingga Lang Tian kemudian membunuh Muqian untuk mengambil energi iblis miliknya. Setelah itu Lang Tian mengumumkan kepada seluruh murid sekte Gerbang Yuan bahwa saat ini dirinya telah dipilih oleh tetua guru besar untuk menjadi tetua selanjutnya di sekte Gerbang Yuan. Dia berencana akan menangkap Lindong dan yang lainnya dan tidak akan bisa membiarkan mereka hidup. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, tong undur diri dan salam Sundaners.